wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mafrizam dari Prodi PGMI kelas 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Ardabil di masa kerajaan Safawiyah. Nah, sejarah kota Ardabil ini secara pra-Islam tidak jelas. Sejarawan Muslim mengaitkan pendirian Ardabil ini dengan Raja Peroz dari Sasaniyah yang memerintah dari 459 sampai 484 Masehi, yang menamakannya Shah Peroz atau Shahram Peroz. Nah, kota ini mungkin berhubungan dengan kota Min Sasanian yang dikenal di Persia di tengah sebagai Atra. Meskipun hal ini masih belum pasti. Selama penaklukan Arab di Iran, Ardabil menjadi pusat Marzam atau Margrave yang setuju untuk menyerah kepada orang-orang Arab sebagai imbalan mengizinkan penduduk Ardabil untuk melanjutkan ibadah keagamaan mereka di kuil api Shiz. Nah, karena letaknya yang dekat dengan Kaukasus, Ardabil selalu rentan terhadap serangan dari masyarakat pegunungan Kaukasia serta penduduk stepa Kaukasus Utara. Pada tahun 730 sampai 731, bangsa Khazar melewati gerbang Aran dan mengalahkan serta membunuh gubernur Arab di Armenia, Al-Jarrah bin Abdallah. Bentrokan tersebut terjadi di dataran luar kota Ardabil yang kemudian direbut oleh bangsa Khazar yang melakukan serangan hingga Diyar Bakr dan Al-Jazirah. Sebelum mereka berhasil dipukul mundur oleh Pangeran Bani Umayyah Maslama bin Abdul Al-Malik. Menurut ahli geografi Arab Al-Maqdisi, 70 bahasa digunakan di sekitar Ardabil yang kemungkinan besar mengacu pada berbagai variasi bahasa Adhari. Nah, pada tahun 1209, pasukan Georgia yang bangkit kembali menjarah Ardabil. Dilaporkan menewaskan 12.000 penduduk. Ardabil kemudian bertahan dari 2 serangan bangsa Mongol. Namun, akhirnya dijarah oleh mereka lagi pada tahun 1220. Kota ini berhasil memulihkan diri dan mencapai keadaan yang lebih berkembang dibandingkan sebelumnya, meskipun pada saat itu Tabriz menjadi kota terkemuka di wilayah Azerbaijan, dan di bawah kekuasaan Azerbaijan ini Ikhanate itu telah menjadi Sultaniyeh. Raja Safawi Ismail I lahir di Ardabil juga, memulai kampanyenya untuk menasosialisasi pemerintahan dan tanah Iran dari sana. Namun, akibatnya mengumumkan Tabriz sebagai ibu kotanya pada tahun 1501. Namun, Ardabil tetap menjadi kota yang penting baik secara politik maupun ekonomi hingga zaman modern. Selama perang Ottoman Persia yang sering terjadi,
karena dekat dengan perbatasan, kota ini sering dijarah oleh Ottoman itu pula antara tahun 1514 dan 1722 serta pada tahun 1915 selama Perang Dunia I ketika Ottoman menyerbu negara tetangga Iran. Nah, pada awal periode Qajar, putra mahkota Abbas Mirza, putra Raja Shah yang saat itu menjabat Fath Ali Shah Qajar yang memerintah pada tahun 1794 hingga 1834 adalah gubernur dari kota Ardabil itu sendiri. Nah, karena Ardabil pernah dipecat oleh Rusia selama perang Rusia-Persia tahun 1804 hingga 1813, ini adalah era ketika Rusia terus-menerus menyerbu wilayah kekuasaan Iran di Kaukasus. Abbas Mirza kemudian memerintahkan Jenderal Napoleon Garden yang melayani Qajar pada saat itu. Nah, untuk memperkuat dan membentengi kota serta memperkokoh dengan benteng. Selama perang berikutnya, yaitu Perang Rusia dan Persia tahun 1826 hingga 1828, benteng tersebut diserbu oleh pasukan Rusia lagi. Nah, yang kemudian menduduki kota tersebut untuk sementara waktu. Perpustakaan kota tersebut yang sangat luas dan terkenal, yang dikenal sebagai Perpustakaan Safi ad-Din Ardabili, dibawa ke St. Petersburg oleh Jenderal Ivan Paskevich dengan janji bahwa kepemilikannya akan dibawa ke ibu kota Rusia untuk diamankan sampai mereka bisa dikembalikan. Namun janji itu tidak pernah dipenuhi. Nah, setelah perang Rusia-Persia-Iran menyerahkan wilayahnya Kaukasus kepada Rusia berdasarkan ketentuan perjanjian Turkmenchay pada tahun 1828. Akibatnya, Ardabil terletak hanya 40 km dari perbatasan yang ditarik dan menjadi lebih penting secara ekonomi karena merupakan perhentian rute karavan utama di mana barang-barang Eropa yang masuk ke Iran kemudian langsung diekspor ke bagian Rusia. Setelah mengunjungi Ardabil pada tahun 1828 hingga 1872, diplomat Jerman Max von Hellmann mencatat dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1875. Nah, salah satu tempat wisata utama di kota Ardabil ini terletak di barat laut Iran adalah tempat suci Syekh Safi al-Din Ardabili yang meninggal pada tahun 1334. Syekh adalah seorang pemimpin sufi yang melatih para pengikutnya dalam praktik mistik Islam. Setelah kematiannya, para pengikutnya tetap setia kepada keluarganya yang menjadi semakin berkuasa. Nah, nama Ardabil ini sendiri berasal dari kata Avestan Artavil atau Artawila yang berarti tempat suci.
Dan juga kerajaan Safawiyah pada awalnya juga didirikan dari kota Ardabil. Nah, suatu hal yang luar biasa di kota Ardabil ialah terletak pada karpet Ardabil itu sendiri, yang dimana karpet ini merupakan salah satu karpet Islam tertua di dunia, serta salah satu karpet terbesar dan terindah dan penting secara historisnya. Nah, hal ini tidak hanya menakjubkan, namun juga terkait dengan sejarah salah satu dinasti politik besar di Iran, yaitu Kerajaan Safawiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya perjelaskan pada kali ini. Jika ada kesalahan kata atau bicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.